Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maftuha dengan NIM 612012304990 dengan program studi manajemen kelas RA12 semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas materi yang sudah saya pelajari selama setengah semester ini. Apa aja sih yang dipelajari? Mari kita rangkup semuanya dalam sesi video kali ini. Disimak ya. Oke, kita bahas materi yang pertama mengenai pengertian dan cakupan komunikasi. Jadi pengertian komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, ide, perasaan, dan pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan agar terjadi pemahaman bersama. Dalam konteks bisnis, komunikasi ini sangat penting untuk membangun hubungan yang efektif, meningkatkan produktivitas, dan penyelesaian masalah. Oke, next guys, kita akan membahas bentuk dasar dari komunikasi. Bentuk dasar dari komunikasi itu ada 3. Yang pertama ada komunikasi secara verbal, kemudian yang kedua ada komunikasi secara non-verbal, kemudian yang ketiga ada komunikasi elektronik. Yang pertama, komunikasi verbal ini adalah penyampaian pesan menggunakan kata-kata baik secara lisan atau langsung maupun tertulis seperti melalui email, surat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, komunikasi non-verbal ini seperti penggunaan ekspresi wajah, gerak tubuh, kontak mata, atau isyarat tangan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi elektronik. Jadi maksudnya adalah komunikasi yang menggunakan media elektronik seperti telepon, email, video conference seperti saya ini, dan pesan instan untuk berkomunikasi. Kemudian bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam bisnis, komunikasi ini menjadi kunci untuk sukses. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan, memperkuat kerjasama tim, dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Kayak contohnya nih, sebuah perusahaan yang berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan akan lebih mudah mendapatkan umpan balik dari pelanggannya dan dapat memperbaiki produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk memastikan adanya pertukaran informasi yang jelas dan efisien di dalam sebuah organisasi atau antara organisasi dan pihak eksternal. Ada beberapa tujuan komunikasi bisnis lainnya. Yang pertama ada untuk meningkatkan kerjasama, yang dimana komunikasi yang baik dapat membantu kerjasama antara tim, atasan, karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi penting yang berhubungan dengan keputusan, kebijakan, atau perkembangan dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga, untuk membangun hubungan positif. Dengan komunikasi yang efektif, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik, tidak hanya di dalam organisasi, tapi juga dalam pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas. Informasi yang jelas ini dan tepat waktu akan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Oke, next kita akan membahas tentang umpan balik dan bentuknya.
Jadi umpan balik ini atau feedback adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Umpan balik ini sangat penting dalam komunikasi bisnis karena memungkinkan pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan itu telah dipahami dengan baik atau belum. Kemudian ada beberapa bentuk umpan balik yang bisa terjadi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, umpan balik secara verbal. Respon yang diberikan dengan menggunakan kata-kata, misalnya menjawab pertanyaan, memberikan komentar, atau memberikan klarifikasi. Kemudian yang kedua, umpan balik non-verbal. Respon ini kebalikan dari verbal tadi, respon yang diberikan tanpa menggunakan kata-kata. Seperti contohnya itu hanya merespon dengan senyuman atau anggukan kepala atau dengan ekspresi wajah seperti itu. Kemudian umpan balik yang ketiga ini ada umpan balik positif atau negatif, yang dimana umpan balik ini bisa berupa pujian, dukungan, atau juga kritik dan saran. Yang penting adalah bagaimana cara penyampaiannya agar bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Oke, next. Kemudian dalam komunikasi sering kali terjadi kesalahpahaman, baik itu di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Dan apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kesalahpahaman itu? Yang pertama itu karena adanya perbedaan persepsi. Jadi kan setiap orang itu memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, yang bisa mempengaruhi cara mereka menafsirkan pesan. Kemudian yang kedua, karena penggunaan bahasa yang tidak jelas. Bahasa yang terlalu teknis atau ambigu itu dapat menyebabkan penerima pesan bingung atau salah mengerti dari pesan yang disampaikan. Kemudian yang ketiga itu karena ada gangguan atau noise dalam hambatan teknis seperti gangguan sinyal dalam komunikasi, telepon, atau video conference. Itu bisa menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sampai dengan jelas. Kemudian kurangnya umpan balik. Tanpa adanya umpan balik ini, pengirim pesan tidak tahu apakah pesan yang disampaikan itu dipahami atau tidak. Kemudian untuk menghindari kesalahpahaman, penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu harus disampaikan dengan jelas, sederhana, dan langsung ke inti. Selain itu, memberikan kesempatan bagi penerima pesan untuk bertanya atau memberikan klarifikasi itu juga sangat membantu. Kemudian bagaimana sih caranya kita memperbaiki komunikasi di dalam organisasi? Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama itu pelatihan komunikasi dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi baik secara verbal ataupun non-verbal kepada karyawan. Kemudian yang kedua, meningkatkan saluran komunikasi. Memastikan bahwa saluran komunikasi yang digunakan itu berjalan dengan lancar dan terbuka, misalnya dengan memanfaatkan email, aplikasi pesan instan, dan rapat rutin. Kemudian yang ketiga, harus memperjelas pesan. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan itu mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kebingungan. Menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung akan lebih efektif untuk dipahami. Kemudian menciptakan feedback yang konstruktif, mengajarkan karyawan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif yang bisa membantu rekan kerja atau atasan dalam memperbaiki kinerja dan komunikasi. Dengan memperbaiki komunikasi dalam organisasi, hubungan kerja akan menjadi lebih harmonis, produktivitas meningkat, dan tujuan bisnis akan lebih mudah tercapai. Oke, next kita akan membahas tentang pola komunikasi bisnis. Jadi pola komunikasi bisnis ini merujuk pada cara-cara tertentu dalam menyampaikan informasi di dalam organisasi. Ada beberapa pola komunikasi yang biasa ditemukan di dalam bisnis. Yang pertama itu komunikasi vertikal.
Jadi komunikasi ini terjadi antara level yang berbeda dalam hierarki organisasi. Bisa dari atasan ke bawah, kayak manajer ke karyawan, atau sebaliknya dari karyawan ke manajer. Contohnya nih, manajer memberikan instruksi kepada tim. Itu maksudnya berarti dari pihak atas ke bawah, atau kebalikannya, dari seorang karyawan memberi laporan hasil kerjanya kepada atasan. Itu dari bawah ke atas. Kemudian komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah komunikasi antar sesama rekan kerja atau departemen yang setara dalam organisasi. Contohnya itu dua tim marketing yang saling berdiskusi untuk menyelaraskan strategi kampanye. Kemudian ada komunikasi diagonal. Komunikasi ini terjadi antara individu atau tim yang berada pada level hierarki yang berbeda, tetapi departemen yang berbeda. Contohnya, seorang manajer HRD berkomunikasi dengan kepala departemen produksi untuk membahas kebutuhan karyawan. Kemudian next, mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis ini adalah proses perencanaan dan pengorganisasian aliran informasi yang efisien dalam organisasi, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi menerima informasi yang tepat pada waktu yang tepat dan dengan cara yang paling efektif. Contoh pengelolaan komunikasi bisnis ini seperti penggunaan teknologi. Banyak organisasi yang menggunakan platform digital seperti Slack, Microsoft Teams, atau email untuk memudahkan komunikasi antar tim. Dengan teknologi ini, informasi bisa dengan cepat disebarkan ke seluruh tim tanpa hambatan jarak atau waktu. Kemudian, rapat reguler. Mengadakan rapat tim atau pertemuan berkala untuk memastikan setiap departemen terinformasi tentang perkembangan terbaru dalam proyek atau kebijakan perusahaan. Kemudian, membangun sistem komunikasi. Sebuah perusahaan bisa menciptakan sistem komunikasi yang jelas dalam menetapkan siapa yang harus mengirim pesan kepada siapa dan melalui saluran mana. Misalnya, kebijakan bahwa laporan bulanan harus disampaikan melalui email ke manajer senior, bukan lewat percakapan langsung. At last, mari kita simpulkan bahwa komunikasi yang baik ini adalah fondasi keberhasilan bisnis. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi bisa mencapai tujuan, menyelesaikan masalah, dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi baru untuk kita semua. Ingatlah, komunikasi adalah kunci untuk membuka banyak pintu kesuksesan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat meraih tujuan bersama. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.